wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di IG podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan seperti biasa nih, Rumah Sakit Permata Jonggol selalu memberikan informasi terkait layanan kesehatan yang tentunya sangat sayang sekali jika dilewatkan. Dan seperti biasa juga pastinya saya tidak akan sendiri sahabat Permata. Saya saat ini sudah ditemani oleh dokter spesialis bedah torak kardiak vaskuler, yaitu Dr. Yudhistira Salwar Rahma, dan dokter yang sudah berpraktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya dok. Berarti kita panggilnya dokter Yudi saja boleh? Ya, boleh. Dok, ini adalah episode yang kesekian nih dok. Jadi sebagai perkenalan terlebih dahulu bahwa kita ini sudah rutin melakukan yang namanya podcast Rumah Sakit Permata Jonggol dok. Jadi kita selalu memberikan informasi dok terkait layanan kesehatan yang tentunya sangat sayang nih kalau misalnya sahabat Permata di rumah itu tidak ikut atau tidak follow IG Rumah Sakit Permata Jonggol. Dokter dia udah follow kan? Udah dong. Oke, dok, terkait dengan BTKV nih dok. Ini kan sepertinya untuk orang-orang awam ini masih agak-agak kurang familiar ya dok ya. Maksudnya BTKV itu apa sih, kok ada bedah, toraks, kardiak, vaskuler. Nah, bisa diceritakan sedikit dok tentang spesialis ini? Ya, jadi wajar sebenarnya kalau awam itu nggak familiar ya sama BTKV ya. Karena saya juga waktu sekolah kedokteran S1, waktu dokter umum dulu, nggak tahu tuh BTKV itu binatang apa tuh. Ya, ternyata itu hewan langka. Makhluk apa ya? Itu memang hewan langka. Hewan gitu. langka. Di Indonesia mungkin belum ada yang aktif ya. Setahu saya itu belum ada 300 orang gitu yang mendalami bidang BTKV ini. Ya, waktu saya sekolah dulu bahkan penyelenggara pendidikannya cuma ada 2 di Jakarta sama di Surabaya. Gitu. Dan mulai 2 tahun terakhir ini ya kalau nggak salah itu udah banyak daerah yang juga menyelenggarakan pendidikan BTKV. Antara lain kayak Bali, gitu. Habis itu juga Palembang juga sudah gitu. Nah, kemudian di Makassar juga udah gitu. Jadi mudah-mudahan dalam 5-10 tahun ke depan lulusannya tambah banyak, percepatan juga, dan BTKV juga bisa lebih dikenal sama masyarakat terutama di Indonesia. Jadi BTKV sendiri itu sebenarnya kami adalah dokter bedah ya. Bedah. Yang punya kekhususan di bidang bedah toraks, bedah kardiak atau bedah jantung, dan bedah vaskular atau bedah pembuluh darah gitu. Jadi yang kami lakukan adalah tindakan pembedahan khususnya itu di kelainan-kelainan pada daerah toraks. Toraks itu nggak cuma paru-paru itu mbak, bisa ada saluran cerna seperti esofagus, ada dinding pemisah antara dada sama perut namanya diafragma gitu. Kemudian ada juga rongga mediastinum namanya, di situ tuh ada banyaklah jaringan-jaringan, termasuk jaringan-jaringan yang mengeluarkan hormon gitu. Nah, itu juga semuanya ditangani sama BTKV. Selain sudah pasti yang sangat khusus adalah bedah jantung. Gitu. Serta juga ada bedah pembuluh darah. Pembuluh darah yang kita kerjakan juga tidak hanya yang ada di pembuluh darah jantung, tapi kita juga mengerjakan namanya pembuluh darah perifer atau pembuluh darah tepi. Gitu. Kita bisa mengerjakan pembuluh darah yang kelainan pembuluh darah di tangan, kelainan pembuluh darah di kaki, dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa luar biasa Rumah Sakit Permata Jonggol ya dok ya, dengan ini kan berarti kan spesialis yang belum begitu banyak ya, masih ya bisa terhitung lah ya, dengan harapan mudah-mudahan kedepannya makin banyak dokter spesialis di bidang ini. Tapi saat ini Rumah Sakit Permata Jonggol kita sudah punya dokter Yudis. Nah dokter, populasinya masih langka ya. Ya mudah-mudahan makin banyak lah. Dok, ini sebenarnya bukan pertanyaan kedua yang mau saya ajukan ya, tapi ini saya kepingin bertanya sekali. Dokter kan masih muda nih, dan juga spesialis ini kan termasuk langka tadi ya. Kenapa dokter bisa memilih spesialis ini dok? Iya, sebenarnya saya juga lulus sekolah itu muda mbak, jadi bukan langsung sekolah juga tuh. Jadi saya lulus masuk ke kedokteran itu waktu itu usia saya masih 16 tahun, belum punya KTP waktu 16 tahun lulus gitu. kedokteran? Iya, lulus jadi dokter nomor 21. Wah, gitu. Luar biasa. Nah, kemudian sebenarnya saya sempat punya pengalaman kerja dulu. Ada setahun di Papua, waktu itu Papua Barat, kemudian ada 2 tahun di Jakarta, di Bekasi. Gitu. Bentar dok, 16 tahun lulus kedokteran. Itu
ini ya, berarti lompat-lompat gitu ya, enggak? Kita masih SMA. Iya, kita masih. Iya, harusnya memang masih SMA. Kita 16 tahun tuh masih SMA loh, Dok. Iya, betul Iya. harusnya. Iya. Iya, ya begitulah Ya begitu. perjalanan hidup. Oke. Iya. Lalu Nah, memilih ke sini Iya, jadi sebenarnya panjang juga ya kalau panjang ya, Dok. diceritakan Bisa beberapa kontemplasinya. episode ya. Iya, kontemplasinya ingin jadi ahli BTKV itu lumayan panjang untuk kontemplasinya. Karena saya waktu dulu jadi dokter umum, saya belum tahu sebenarnya saya itu minatnya tuh ke arah mana. Oke. Sampai akhirnya sempat waktu di Papua Barat, di Kabupaten Bintuni waktu itu, kami yang dokter umum itu dapat giliran tuh ditugaskan di kamar operasi gitu. Oh. Nah, disitulah saya senang kehidupan di kamar operasi. Oh, kayaknya saya mau, membedah-bedah gitu ya. iya, saya mau melanjutkan karir saya sampai seumur hidup ya di Kamar operasi. Dan bidang yang paling saya suka sebenarnya kardiovaskular gitu. Jadinya kalau mengcombine bedah dan kardiovaskular ya BTKV jalannya kan gitu kan. Oh. Jadinya ya udah akhirnya saya nabung dulu jadi dokter umum, kerja, setelah udah ada persiapannya semua udah matang baru ambil sekolah BTKV. Oke, jadi perjalanan sampai jatuh cinta itu karena memang waktu ditugaskan ke kamar operasi itu ya. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Sebenarnya untuk BTKV sendiri itu pasien dengan kondisi apa sih, Dok, yang perlu ke BTKV atau harus dilakukan tindakan bedah itu? Oke, jadi tadi kan BTKV itu kan bedah di regio atau daerah badan di toraks atau di daerah dada, kemudian kardiak, jantung, dan vaskular pembuluh darah gitu ya. Sebenarnya di dunia kedokteran itu kita punya prinsip bahwa mungkin dari 100 orang yang sakit gitu ya, yang butuh pembedahan itu nggak sampai 10-nya kali ya. Gitu. Artinya adalah ketika 10 orang ini sudah direkomendasikan oleh dokter yang merawat untuk dilakukan operasi, berarti memang kondisinya itu kemungkinan besar butuh operasi atau tidak bisa dilakukan dengan pengobatan obat-obat biasa atau tindakan-tindakan non surgery atau non pembedahan gitu. Itu satu. Kemudian kasus-kasus apa aja? Yang pertama kita punya 3 bidang besar lah ya kurang lebih. Toraks, kardiak, dan vaskular. Kalau toraks ya kelainan-kelainan yang ada di toraks maupun rongga toraks, baik itu akibat tumor atau keganasan ataupun kanker ya mungkin orang taunya gitu ya. Atau mungkin juga yang tidak ganas juga bisa gitu ya. Tumor, kemudian kasus infeksi juga bisa, contohnya kayak kasus-kasus tuberkulosis, kasus-kasus emphysema itu namanya kasus infeksi. Kita beberapa pasien akhirnya harus dibutuhkan pembedahan gitu. Kemudian juga ada tumor mediastinum misalnya, itu tumor yang ada di mediastinum. Mediastinum itu rongga di depan dada, di belakang tulang dada itu namanya rongga mediastinum. Nah itu juga ada tumornya yang harus diangkat, itu sama BTKV. Kemudian juga bisa kasus-kasus cedera atau kecelakaan, atau di kedokteran kita bilangnya namanya trauma gitu ya. Kecelakaan akibat kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan kerja, tertusuk atau apa segala macam yang ada di daerah toraks, baik itu melukai rongga di dalamnya kayak paru-paru atau jantung, atau tidak melukai tapi bikin patah tulang rusuk dan sebagainya, itu juga kita yang kerjakan. Gitu. Kemudian kalau operasi jantung ya itu sangat spesifik sebenarnya ya. Jadi pasien-pasien yang punya penyakit jantung, baik itu koroner, penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan, dan penyakit jantung yang lain gitu ya, yang direkomendasikan oleh dokter jantungnya untuk dilakukan operasi, yaitu akan dioperasi sama BTKV. Gitu. Sama ya itu, mungkin yang umum kalau di Permata Jonggol kan kita udah punya unit hemodialisa ya, cuci darah. Akses vaskular atau pembuatan afesian atau siminosian untuk cuci darah itu juga dikerjakan oleh BTKV. Termasuk kelainan-kelainan lain kayak kelainan trauma vaskular tadi, cedera vaskular, pembuluh darah yang robek atau putus karena kecelakaan, ataupun pembuluh darah yang menyempit, misalnya pembuluh darah yang menyempit karena usia atau karena penyakit, diabetes, hipertensi, atau bahkan varises gitu. Yang umum juga mungkin di masyarakat ya, di beberapa kasus varises ada yang tidak perlu dioperasi, ada yang sebagian kecil yang memang kita harus lakukan tindakan operasi gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak sekali, tapi itu boleh dibilang pilihan terakhir kali ya, Dok. Betul. Ya? Maksudnya setelah
dari masing-masing dokter spesialis sudah melakukan sudah memberikan terapi, sudah melakukan pemeriksaan penunjang misalnya. Nah, ternyata tidak cukup dengan diberikan terapi, akhirnya the finalnya harus tindakan, maka akan berkoordinasi dengan BTKV. Seperti itu ya, Dok? Mungkin kalimatnya akan saya tambahkan kalau sudah dievaluasi. Sudah dievaluasi. Jadi kita itu BTKV itu memang pasti kerjanya itu multidisiplin. Oke. Gitu. Sangat jarang pasien itu datang ke BTKV itu tanpa mendapatkan rekomendasi dari dokter yang lain. Jadi kami pasti kerjanya pasti multidisiplin. Kita berkoordinasi dengan antara lain yang paling dekat sama kita itu dokter jantung, dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anak, atau bahkan dokter-dokter yang lain gitu. Selama saya pendidikan dan pengalaman sebagai BTKV, ya kita juga berkoordinasi bahkan dengan banyak pihak. Ada dengan dokter THT juga, ada dengan dokter obgyn juga kadang-kadang beberapa kasus gitu, dokter bedah onkologi gitu yang pasien butuh kemoterapi dan sebagainya gitu. Atau bahkan kita bisa operasi bersama tuh sama dokter ortopedi, dokter bedah saraf, dokter bedah umum, bedah digestif. Itu juga intinya pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh badan kita ya gitu ya. Itu jadinya jika ada berhubungan dengan organ-organ yang beririsan sama BTKV ya kita bisa barengan. Kemudian tadi jika dia final decisionnya harus dibedah gitu kan ya. Saya sebagai dokter bedah punya prinsip bahwa memang harusnya semua penyakit itu kita pikirkan nomor satu adalah tanpa pembedahan gitu. Apakah bahkan saya berpikir dokter bedah pun memikirkan kalau bisa jangan sampai pada tahap pembedahan ya. Bahkan saya sebagai dokter berpikir semua penyakit harusnya harus pada tahap tanpa pengobatan. Gitu. Jadinya yang perlu kita kalau di dunia kedokteran kita namanya sebutnya preventif ya atau pencegahan gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Nah, itu masih saya pegang prinsip seperti itu. Jadinya tetap ketika konsultasi dengan BTKV yang kita utamakan nomor satu tetap lifestyle modification atau perubahan pola hidup gitu. Percuma kalau pasien dengan penyakit jantung, dengan diabetes atau dengan hipertensi atau pasien dengan penyakit paru misalnya ya, tapi tetap merokok aktif dan sebagainya, mereka nggak mau nurut seperti itu, mau kita operasi 30 kali juga nggak akan sembuh. Betul. Gitu. Jadi nomor satu adalah kita tetap memotivasi pencegahan preventif, lifestyle modification. Kemudian berkoordinasi dengan multidisiplin tadi untuk udah dapat pengobatan apa, pemeriksaan apa dan sebagainya. Kalau pada akhirnya pasien tersebut memang harus membutuhkan operasi untuk mengimprove atau meningkatkan kualitas hidupnya, baru kita akan lakukan tindakan operasi. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya sampai nanti keputusannya adalah tindakan, berarti semua hal sebelum itu tuh sudah dilakukan terlebih dahulu ya dok ya. Sudah dievaluasi, sudah diedukasi, sudah dicarilah tindakan pencegahannya dulu tuh apa sih yang masih bisa dilakukan seperti itu ya dok. Nah, terkait berarti kan bisa dibilang pembedahan ini tetap menjadi final decision ya dok ya. Apa keputusan terakhir yang memang harus dilakukan untuk terkait nyawa berarti ya dok ya. Saya nggak akan bilang nyawa ya, tapi saya akan bilang kualitas hidup. Kualitas hidup ya. Karena dunia kedokteran sekarang itu arahnya itu bukan memperpanjang umur. Umur nggak bisa diperpanjang, umur kita nggak tahu. Tapi kita bisa menambahkan kualitas hidup di sisa usia pasien atau bahkan semua orang gitu. Ibaratnya kalau quotes-nya itu doctors doesn't give time to life, but we give life to time. Gitu. Jadi kita ngasih kehidupan, sisa waktunya. Tetap pada yang di atas ya, kita menyerahkan. Iya, tetap aja. Oke, dok. Bisa. Terkait resiko sendiri dok. Nah, kalau dokter sebagai dokter yang pasti finalnya adalah membedah nih ya, masuk ke ruang operasi. Resikonya seperti apa dok? Ya, jadi di era bedah modern zaman sekarang ya, kita juga selalu akan memilih tindakan dengan resiko terendah dengan manfaat yang terbaik gitu untuk pasiennya. Gitu. Jadi kita operasi itu kadang nggak muluk-muluk, nggak yang mengambil tindakan yang paling ekstrim untuk mencapai manfaat yang paling bagus gitu contohnya, tapi kita tidak memikirkan resiko pada kondisinya pasien gitu. Ada umumnya pasien yang masuk ke
kamar operasi BTKV itu bukan pasien yang mudah tuh, gitu. Contoh misalnya pasien yang sudah dengan gagal ginjal harus cuci darah, itu secara kondisi badannya aja sudah nggak bagus gitu kan. Kalau kita lakukan operasi yang terlalu ekstensif atau terlalu muluk-muluk gitu ya, bukannya kita menyelamatkan pasien tapi malah memperburuk kondisi pasiennya. Kemudian untuk tindakan operasinya itu ya memang tergantung operasinya ya Mbak ya, gitu. Ada operasi yang resikonya sangat tinggi, ada resiko yang tindakan operasi yang resikonya ringan, sedang dan sebagainya. Contohnya kayak spesifik kalau kita operasi buka dada gitu atau operasi paru dan jantung itu sudah pasti operasinya resikonya tinggi sampai sangat tinggi gitu. Tapi balik lagi, apakah manfaatnya lebih tinggi daripada resikonya gitu. Gitu. Oke, Dok. Terkait yang tadi dokter sampaikan nih, ada nggak sih Dok pengalaman dokter nih bersama dengan pasien-pasien nih yang mungkin bisa menjadi satu pelajaran atau pembelajaran untuk kita semua nih, karena kan tadi terdengar kan bahwa sebenarnya kan kita semua berdoa agar tidak sampai kepada kamar operasi kan gitu kan. Tapi kan tadi dari dokter yang sampaikan ternyata kan sampai THT pun berarti kan ada resiko sampai dengan pembedahan gitu kan. Terus berarti kan semua lini, apalagi tadi dokter menyinggungkan bahwa semua dalam tubuh kita kan pokoknya yang terbentuk dalam pembuluh darah kan pasti bisa terlibat ke BTKV ini kan. Berarti kecuali kalau kita di dalam otak, dalam tengkorak. Kalau dalam tengkorak itu ranahnya spesialis lain, bisa bedah saraf, neurointervensi atau teman-teman dari bidang yang lebih spesifik ke arah kepala dalam tengkorak. Kecuali berarti yang bagian luar tengkorak bisa. Oke, boleh nggak sih Dok diceritakan saya satu pengalaman dokter nih pada pasien supaya kita semua ini bisa mengambil pelajaran dari situ nih Dok. Kisah dokter lah dengan pasien misalnya. Apa ya? Kalau menurut saya yang paling berkesan ya atau yang merubah paradigma saya itu adalah tadi ternyata dokter itu kita tidak memotivasi pasien itu untuk nambahin umur, gitu. Oh, yang terkait tadi ya. Khususnya buat di dunia BTKV ya, karena ya tadi banyak yang kasusnya sudah life threatening gitu atau sudah mengancam, sudah kasus pasiennya udah berat lah. Pasien misalnya operasi jantung gitu ya, pasiennya sudah DM lama, hipertensi lama, selama ini pasiennya selalu sesek jalan dikit aja, nyeri dada atau sesak napas gitu ya. Ya ternyata yang mereka harapkan itu atau yang kami diskusikan untuk kita capai buat pasien itu bukan kalau Bapak dioperasi Bapak umurnya sampai 10 tahun. Enggak seperti itu. Tapi kalau dioperasi dan Bapak tetap minum obatnya rutin, menjaga pola hidupnya baik gitu ya. Kualitas hidup Bapak akan lebih enak gitu. Bahkan saya waktu jadi dokter umum, saya pernah bilang seperti ini. Kalau ada pasien yang bandel gitu ya, nggak mau minum obat, pasien DM sakit gula gitu ya, atau darah tinggi, hipertensi, gitu, nggak mau minum obat. Saya tuh lumayan keras tuh atau to the point kalau edukasi pasien. Saya selalu bilang kita nggak tahu umur Bu, kita nggak tahu umur Pak. Bisa aja Ibu umurnya sampai 70 tahun gitu, tapi bisa aja nanti sore saya duluan yang diambil nyawanya gitu. Nggak ada yang tahu kan. Tapi saya cuma mau kasih Ibu option, kalau udah umur 70 tahun, apakah Ibu mau nemenin atau Bapak, apakah Bapak mau menemani putri Bapak, menikahkan putri Bapak ke pelaminan, jalan kaki tegap atau pakai kursi roda? Saya selalu bilang kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu umurnya. Jadi di situ kadang pasien kayak, oh iya, saya nggak mau umur panjang tapi terkapar gitu. Itu paling penting sih sebenarnya ya. Mungkin buat masyarakat juga dan buat pemahaman bahwa kita pasti sepakat ya, nggak pernah ada yang tahu umur manusia itu sampai kapan. Betul. Tapi yang kita lakukan dengan menjaga kesehatan dan dengan mengikuti rekomendasi dari medis gitu ya, dari medis, itu tujuannya adalah untuk selama kita masih hidup itu fungsional gitu. Kita bisa melakukan banyak hal secara mandiri, kita nggak perlu menyusahkan orang lain gitu.
ini sebenarnya penting ya dok, karena kan kita tahulah bersama bahwa mungkin ini terjadi pada diri saya juga ya, dan masyarakat pada umumnya, kalau misalnya kita belum merasakan nyeri atau kita Betul. belum pernah merasakan sakit, kita akan abai gitu loh. Maksudnya terdengar bahwa nasihat-nasihat itu seperti ya sudahlah gitu kan. Karena kan sebenarnya kayak pola hidup sehat, makan yang benar misalnya, pokoknya lifestyle yang bagus lah gitu kan. Itu kan sebenarnya memang sudah bukan hal yang baru yang kita dengar ya. Tapi ya itu tadi ya dokter. Jadi ketika kita sendiri belum merasakan, entah itu ke diri kita atau ke keluarga terdekat kita, maka kita akan selalu abai gitu kan. Dan ternyata memang hal itu menjadi, kalau yang saya simpulkan dari yang dokter sampaikan, ternyata hal-hal yang kita anggap sepele itu memang yang menjadi pondasi utama mungkin ya, lifestyle ya. Iya, itu prinsip menabung lah. Iya betul. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi penyakit, bukan menjadi bukit. Iya, karena proses tidak akan membohongi hasil ya dok. Dok, kecuali kecelakaan, nyeri itu pasti nggak langsung dirasakan, Mbak. Kecuali kecelakaan ya. Iya, betul. Atau cedera ya, apapun gitu ya. Tapi mungkin di zaman era pasca COVID tahun 2020 ke atas ini orang banyak yang ngomongin tentang investasi gitu ya. Tapi nggak ada yang ngomongin tentang investasi kesehatan. Kesehatan, benar. Sama, nyeri ataupun keluhan itu di ilmu kedokteran ya, atau di kesehatan itu mungkin saya nggak bisa ngasih angka exact ya karena nggak ada di buku ya, tapi pengalaman saya mungkin lebih dari setengahnya atau bahkan 70% itu pasien dengan penyakit itu asimptomatik atau tanpa gejala gitu. Jadi datang itu sudah tanpa gejala. Anekdotnya atau apa yang diajarkan sama guru saya, pasien itu kalau sudah terdeteksi diabetes gitu ya, itu sebenarnya sudah mengidap diabetes sudah 5 tahun minimal. Gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu. Dia ketahuan sekarang. Keluhannya katanya cuma pegel-pegel di punggung, padahal nggak ada hubungannya tuh pegel-pegel di punggung sama kolesterol sama diabetes. Pas dicek diabetes, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Gitu. Oh ini mungkin yang bikin leher saya pegel habis makan kambing gitu. Lebaran. Nggak ada hubungannya itu. Itu diabetes sudah terjadi 5 tahun sebelumnya. Itu kan investasi tuh. Iya betul. Nah gitu. Sebenarnya sih dok, itu kadang juga suka jadi pertanyaan buat saya ya dok. Sebenarnya kan banyak orang yang bilang kan nggak ada gejala apa-apa, tapi tiba-tiba terdiagnosa A, tidak ada yang dikeluhkan, tapi ternyata pasien terdiagnosa gejala B. Sebenarnya kalau dari sisi medis sendiri dok, itu tuh benar nggak sih seperti itu, atau yang saya pikirkan kadang manusia itu lama-kelamaan itu menjadi terbiasa gitu dok. Sebenarnya tuh dari dalam tubuhnya itu udah memancarkan sinyal-sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Tapi kadang karena dia sudah terbiasa, dan kan karena kadang kan tubuh yang satu dengan yang lain kan beda penerimaannya dok. Ada yang kayak tough gitu loh, yang kuat walaupun sudah ada sinyal-sinyal, dia merasa it's fine, nggak apa-apa, aku baik-baik saja gitu. Ternyata ya tadi dokter bilang kan 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah mulai tidak tertahan, ke dokter akhirnya dapat diagnosa ini. Nah sebenarnya kalau dari medis nih dok, jawaban yang harusnya valid ya, maksudnya sebenarnya ada nggak sih yang memang tadinya tidak ada, tiba-tiba satu hari ini langsung ada gitu, atau sebenarnya? Oh ada banget. Saya waktu di Papua Barat itu kan banyak pasien kurang gizi ya. Gitu. Itu anak kecil di badannya pucat, lari-larian Mbak. Kita minta ibunya buat anaknya dicek HB, HB-nya 2. Normalnya HB anak kecil di atas 12, dia HB 2. Tapi dia masih bisa lari-larian. Jadi balik lagi, sebenarnya tubuh manusia itu mesin yang sangat canggih ya, kalau menurut saya. Bener. Sangat amat canggih, dan dia bisa self repair. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Kejadian apapun itu, mau infeksi, mau dia kecelakaan kulitnya luka, segala macam, sebenarnya tubuh kita itu punya mekanisme sangat canggih untuk menyembuhkan penyakitnya, termasuk itu kasus jantung maupun paru gitu, ataupun pembuluh darah. Jadinya ketika dia sudah sampai ke tahap penyakit, gitu, artinya fungsi atau software self repairnya di manusianya ini udah nggak bisa ngejar lagi sama penyakit yang progresif itu yang udah jalan. Gitu. Jadinya banyak faktor memang, apakah dia nggak bergejala sama sekali atau dia bergejala, itu banyak faktor. Ada pasien yang saya pernah ketemu pasien dengan fungsi jantung udah rendah banget ya, 19%, 20%, normalnya di atas 50, paling nggak di atas 30 gitu ya, udah di bawah 20 gitu. Tapi ke rumah sakit masih jalan kaki sendiri naik bus gitu. Nggak ada keluhan nyesek dok. Saya juga nggak tahu tuh
bisa seperti itu luar biasa ya. Luar biasa gitu. Jadinya kembali lagi mungkin sekalian menyampaikan ya, walaupun saya dokter bedah, tapi saya akan tetap promote pentingnya medical check up gitu. Medical check up itu harus datang dari kesadaran diri sendiri gitu. Paling pertama adalah coba mencari tahu sebelum muncul gejala ya. Coba mencari tahu riwayat keluarga. Keluarga itu punya penyakit apa? Apakah punya penyakit jantung di usia muda, penyakit gula, penyakit darah tinggi, penyakit paru, tumor, kanker segala macam. Itu ditanya sama keluarga. Itu adalah medical check up paling mudah buat orang di rumah, bener kan? Tinggal tanya aja ke sanak saudara lagi lebaran ada yang sakit nggak sih? Itu satu. Atau kelainan bawaan mungkin. Kemudian yang kedua, kalau ada kenalan yang medis gitu, dokter, perawat atau tim medis lain lah gitu, itu tanya sebenarnya usia berapa harus medical check up dan medical check up seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian sekarang kan udah di zamannya internet dan udah ada AI ya, kita tinggal nanya ke AI untuk tanya apapun sebenarnya medical check up itu buat apa gitu. Saya itu dari dulu, dari dokter umum itu lebih suka sama pasien yang belajar di rumah gitu. Saya sangat suka dan sangat terbuka kalau pasiennya datang, saya udah cari di internet dok gitu. Saya udah lihat nanya ke chat GPT itu, saya senang banget gitu. Karena di situ kita bisa men-challenge pengetahuan dia sampai mana, pengetahuan saya sampai di mana. Jadi lebih kepada diskusi ya dok ya. Betul. Bukan sehingga mendengarkan saja ya. Sehingga sekarang udah nggak zamannya dokter itu pasien itu nurut kata dokter, enggak. Iya. Tapi itu namanya patient-doctor relationship. Jadi kita itu setara, dokter sama pasiennya. Kenapa? Karena yang kita itu sama-sama saling membutuhkan gitu. Yang punya keperluan itu pasiennya. Iya, jadi yang punya badan itu pasiennya. Iya, ya? jadi saya pengen pasien itu sangat paham dengan penyakitnya. Gitu. Karena kalau dia nggak paham, ya susah. Iya. Gitu. Berarti seru ya, berarti ini sahabat Permata, berarti kalau dokter Yudis ini malah seneng kalau pasiennya yang lebih lebih belajar. Bukan ya kritis ya, lebih kritis. Kadang kan ada dokter kan yang takut nih dokter nih, takutnya kalau diinin loh dokternya saya apa kamu misalnya kayak gitu. Enggak, kalau sekarang kayaknya enggak. Apalagi di Permata kayaknya enggak. Permata enggak ya. Dokternya keren ya dok. Semua, iya, lebih kepada diskusi ya dokter ya. Oke, dok. Ini saya akan bertanya ke dokter nih. Kasus-kasus yang dari dokter sampaikan, kalau secara range umur yang sampai saat ini dokter sudah temui itu range usia berapa? Jangan dijawab dulu dokter, coba kita tanya dulu. Ada pertanyaan dari banyak pertanyaan dok. Oke, dokter boleh diminum dulu sambil minum. Silakan pertanyaan pertama dari mana? Oke, ini sama admin kita lagi di scroll dulu karena udah banyak pertanyaannya ya. Minum dulu ya. Ya, silakan dok. Oke. Dok mau tanya, kalau ada varises di betis muncul setelah lahiran dan menurut saya itu mengganggu, apakah bisa ke dokter? Bisa. Jawabannya. Bisa ya dok? Bisa. Jadi varises itu ada gradingnya, ada tingkatannya gitu lah ya. Ada beberapa kasus varises yang pada akhirnya harus kita lakukan tindakan ablasi namanya, atau kita buang pembuluh darah yang varisesnya itu. Tapi sebagian besar sebenarnya nggak perlu tindakan operasi Bu, gitu. Jadi nanti kita bisa evaluasi dulu, kita USG dulu pembuluh darahnya, seberapa parah varisesnya dan seberapa mengganggu keluhannya, seperti itu. Kalau misalnya masih bisa kita lakukan tanpa pembedahan, kita bisa namanya pakai stocking kompresi. Stockingnya itu khusus, bukan hanya dibalut-balut doang atau nggak bisa pakai stocking biasa gitu ya. Nanti kita resepkan untuk diukur dengan ukuran sesuai kaki. Nanti kita biasanya evaluasi kalau keluhannya membaik gitu, ya cukup dilanjutkan aja. Apalagi ini varisesnya kan pasca kehamilan ya. Pasca kehamilan gitu. Ya. Jadi muncul setelah kehamilan berarti betul. Ya. Okay. Nanti kalau pola hidupnya diperbaiki gitu, olahraganya, terutama olahraga yang low impact, tapi low intensity dan low impact training. Contohnya kayak jalan kaki yang jauh, berenang dan sebagainya, itu bisa rutin Ibu kerjakan. Mudah-mudahan varisesnya juga bisa improve, bisa membaik. Gitu. Tetapi kalau varisesnya itu sudah sampai membuat bengkak,
kemudian pegel-pegelnya tuh sampai ya nanti kita bisa evaluasi pemberatnya. Kalau memang harus di ablasi atau tindakan operasi itu bisa kita lakukan. Berarti ada beberapa pilihan nanti yang bisa dilakukan oleh ibu. Jangan lupa nanti ibu tinggal langsung datang aja ke Dr. Yudis. Prakteknya setiap hari apa, Dok? Saya di Permata Jonggol hari Selasa, Kamis, dan Jumat, serta di hari Minggu, cuman dengan perjanjian. Tapi nggak apa-apa, hubungi aja. Boleh. Nanti boleh hubungin admin kami, Ibu. Kalau misalnya mau daftar, silakan. Jadi bisa konsultasi terlebih dahulu, terus varisesnya juga dilihat dulu nih. Nanti kalau misalnya harus dilakukan seperti apa, nanti setelah konsultasi sama Dr. Yudis. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ini ada yang nanya, Dok, cara mengatasi cuci darah gimana ya biar benar udah nggak cuci darah lagi katanya. Oke. Silakan, Dok. Jadi gagal ginjal itu ada gradingnya juga, ada stage-nya lah gitu. Sampai pada akhirnya stage-nya namanya end stage renal disease atau penyakit ginjal stadium akhir. Nah, penyakit ginjal stadium akhir ini dua ginjalnya itu sudah nggak bisa berfungsi untuk menyaring racun. Hai, Dok. Sudah tidak bisa untuk menyaring darah dan racun-racunnya gitu. Jadi kita perlu namanya renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu paling definitif sebenarnya adalah transplantasi ginjal sebenarnya gitu. Tapi kan nggak semua pasien itu menjadi kandidat untuk dilakukan transplantasi. Gitu. Pertama, pasiennya belum tentu bisa menjadi kandidat. Yang kedua, belum tentu ada donornya. Gitu. Sehingga unit yang paling banyak disediakan di Indonesia itu adalah unit hemodialisa. Gitu. Cuci darah yang harus datang ke rumah sakit. Gitu. Sayangnya harus datang ke rumah sakit. Sebenarnya ada yang namanya ambulatory dialysis, ambulatory peritoneal dialysis. Tapi itu sangat jarang di Indonesia dan home care-nya itu agak susah buat diawasi dan dimonitor dengan baik. Hanya perlu konselingnya panjang, kemudian di rumah itu home care-nya juga memadai untuk dilakukan tindakan ambulatory dialysis atau dialisis rawat jalan tadi gitu. Sehingga di Indonesia ya, di rumah sakit itu pasti menyediakan alternatif yang disebut HD atau hemodialisa. Cuci darah. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya biar nggak usah cuci darah lagi kan itu. Kalau dia pada kondisi yang end stage renal disease, itu sayang sekali tidak bisa. Mau nggak mau harus dilakukan cuci darah, karena ginjalnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Gitu. Memang ada cuci darah yang sifatnya temporary. Jadi, emergency karena gawat darurat, atau temporary hanya sementara pasca operasi, dan sebagainya. Ada tuh pasien yang hanya cuci darah 1 minggu, 2 minggu, sebulan, atau cuma 2 bulan, kemudian perlahan-lahan improve perbaikan kondisi fungsi ginjalnya. Yaitu di beberapa pasien seperti itu memang bisa. Tapi kalau pasien yang gagal ginjalnya karena penyakit yang kronis, ya perjalanan lama, karena gula, hipertensi, atau penyakit ginjal yang lain, sehingga membuat fungsi ginjalnya betul-betul sudah shutdown atau sudah tidak bisa berfungsi lagi, tidak ada gantinya selain cuci darah. Dan itu harus rutin, sesuai dari permintaannya. Anjuran dokternya ya. Betul, ada yang harus sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, itu karena menyesuaikan pasiennya masing-masing. Oke. Gitu. Baik, semoga bisa membantu jawabannya Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Masih ada. Oke, silakan. Saya kalau olahraga udah pernah EKG hasilnya normal, tapi kalau olahraga selalu nggak kuat atau latihan jantung saya sakit. Usia berapa? Coba, nggak tahu ya, nggak dijelasin ya. Ya. Jadi kalau sesak ya dibilang ya, atau kita anggapnya sebagai atau chest pain atau nyeri dada. Saya nggak tahu nih, dia sesak itu maksudnya nyeri dada atau sesak dyspnea. Jadi kayak penuh gitu. Nah, itu tergantung umur berapa dan ada faktor risiko apa. Gitu. Apakah ada faktor risiko darah tinggi, hipertensi, penyakit gula, penyakit jantung, umurnya tadi umur berapa, merokok berat atau enggak gitu. Anggaplah saya asumsikan ini pasiennya masih muda. Jadi mungkin belum ada kelainan pembuluh darah koroner jantung yang bermasalah gitu. Jadi bisa jadi dia gangguannya karena aritmia atau gangguan irama jantung, atau memang ada gangguan kelainan jantung di jantungnya, entah katupnya ada yang bocor, ada kelainan bawaan yang kita belum tahu gitu. EKG pada saat resting atau pada istirahat, resting EKG itu tidak bisa menggambarkan fungsi jantung pada saat dia exercise atau effort.
Jadi kita harus melakukan yang namanya stress test gitu. Stress test itu umumnya dilakukan oleh dokter kardiologi ya, dokter jantung. Spesifik. Makanya tadi saya bilang kita tuh multidisiplin, pasti akan ngobrol sama bidang lain gitu. Untuk dilakukan stress test. Kalau memang ini perempuan atau laki-laki atau ya perempuan. Kalau memang mbaknya atau ibu merasa sangat terganggu ketika aktivitas dia ngap gitu. Itu kan ada dua, bisa jadi kelainan paru, bisa jadi kelainan jantung. Dan itu harus dilakukan dalam kondisi stress test. Jadi kita bikin simulasi di rumah sakit, ibunya lagi kondisi stres nih, gitu. Stres itu maksudnya bukan stres pikiran ya, tapi pada umumnya misalnya dikasih disuruh treadmill, gitu. Misalnya pasiennya bisa treadmill, pasien disuruh treadmill sambil di EKG, jadi EKG treadmill test tuh, gitu. Atau exercise test sama dokter paru kalau memang ternyata kondisinya ke arah paru, nanti bisa tes spirometri pada saat kondisi exercise, gitu. Atau pakai obat-obatan juga ada, jadi stress test nggak harus treadmill, kan ada pasien yang mau di stress test tapi pakai kursi roda, nggak bisa dong. Iya, kita bisa pakai obat gitu. Obat yang bikin kayak pacu jantung tambah naik, seolah-olah kayak lagi exercise, nanti kita tes EKG dan mungkin di echo juga di USG jantungnya gitu. Baru itu definitif untuk menjawab pertanyaan Ibu, apakah cukup medical check up dengan EKG resting? Menurut saya nggak cukup. Gitu. Harus stress test kalau memang ada keluhan seperti itu. Jadi memang tidak cukup sampai di situ ya dok, apalagi kalau misalnya gejalanya masih terus berulang dan dirasakan sama, berarti ada tingkatan kesehatan lagi yang mesti dilakukan. Betul. Ngecekan kesehatan. Iya. Oke. Itu boleh ke dokter jantung dan dokter paru, nggak usah langsung ke BPKP. Gitu. Boleh ke dokter jantung, boleh ke dokter paru, atau boleh medical check up secara keseluruhan. Betul. Juga boleh. Ada kok di sini juga. Ada, semua ada di sini. Oke, masih ada atau kita terakhir ya? Oke, silakan. Untuk kaki saya terdapat pembuluh darah sedikit tampak menonjol berwarna biru atau ungu, dan akhir ini terasa pegal. Apakah itu varises, dan untuk pencegahannya varises di kaki terlihat? Oke, yang pertama mungkin sekali itu adalah gambaran varises ya, paling umum. Jadi ada pelebaran pembuluh darah nampak di permukaan kulit, apalagi disertai dengan pegal gitu. Mungkin bisa jadi itu varises, tapi yang untuk memastikan saya pasti harus lihat dulu kondisi kakinya seperti apa, dan nanti kita evaluasi dengan USG. Apakah betul ada varises atau CVI gitu. Jadi kalau mau bahas topik varises mungkin di lain waktu ya, tapi singkatnya varises itu terjadi akibat adanya gangguan penutupan katup di pembuluh darahnya, katup pembuluh darah balik. Jadi harusnya dia darah balik dari kaki ke jantung. Nah ini karena dia gangguan gitu, ibarat pintu, handle-nya tuh nggak nutup gitu, jadi dia bolak-balik gitu, jadi airnya balik lagi ke bawah, akhirnya numpuk gitu. Nah jadinya membuat tekanan vena di bawah itu jadi agak lebih tinggi, akhirnya jadi pegel tuh keluhannya awal-awal. Kalau makin berat lagi bisa sampai luka gitu. Nah cara mengetahuinya harus dengan USG, apakah betul ada pintunya itu, katupnya itu bocor atau tidak berfungsi, dan seberapa parah ke regurgitasinya atau kebocorannya itu. Kemudian baru kita bisa nilai nanti tindakannya seperti apa. Kemudian untuk mencegahnya atau apa yang bisa dilakukan sekarang, kembali ke prinsip fisikanya tadi, yang penting aliran darah dari kaki itu balik ke jantung. Itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan kontraksi otot. Jadi otot-otot kita kalau sambil jalan, sambil lagi jinjit gitu, ketika digerakin tuh bantu pompa tuh Mbak. Bantu pompa, aliran darah tuh balik lagi ke jantung. Yang kedua gravitasi. Gitu. Itu yang kakinya dinaikin ke atas, itu benar nggak sih? Betul gravitasi kan bikin air yang di atas ke bawah turun, beres kan, gitu. Jadinya yang dua solusi yang saya bisa berikan adalah pertama, exercise sebisa mungkin biar ototnya itu gerak, jangan terlalu lama berdiri. Saya nggak tahu pekerjaannya apa, tapi contoh pekerjaannya harus banyak berdiri, seperti misalnya juru masak gitu ya, atau sales yang selalu berdiri. Iya, atau di bagian kasir atau di bagian pokoknya yang selalu berdiri gitu. Itu setiap 15 menit sekali paling nggak jalan. Jalan 5 menit atau jalan 2 menit lah kalau misalnya nggak cukup. Jadi jalan harus digerakin gitu. Atau bahkan orang yang suka duduk lama gitu, sama karyawan duduknya lama juga harus jalan juga ya dok ya. Betul, 15-30 menit sekali harus jalan tuh 5 menit. Minum kayak kamar mandi, bikin teh, bikin kopi, atau say hi ke teman-teman di kantor yang lain gitu. Pokoknya jalan gitu. Selain exercise ya yang lain juga gitu. Kemudian kalau bisa kalau memang kemungkinan itu varises, walaupun saya belum tahu ya, itu beli stocking compression, stocking buat compression yang tingkat
cengkramannya itu yang untuk preventif dulu, karena ada. Jadi memang orang yang ada risiko, orangnya diri lama gitu. Kayak saya dokter bedah kan lama berdiri, sekali operasi bisa 4-6 jam. Terus saya operasi pakai tuh, gitu, biar tidak terjadi varisesnya. Karena tapi kalau memang sudah terjadi varises, stocking itu tidak bisa berguna lagi, karena itu kan stockingnya itu hanya pencegahan ya. Cengkramannya itu nggak kenceng. Dan itu bisa dibeli umum ya dok ya? Kalau yang pencegahan setahu saya bisa. Bisa ya? Di soalnya toko abis alat ini medis. saya mau langsung beli juga dok. Oh iya, di toko alat medis. Harganya lumayan sih. Harganya lumayan ya dok? Gitu. Oke, tapi Yang sebaiknya sih tetap ke dokter ya. Iya, buat evaluasi dulu. Yang ketiga tadi, kalau lagi istirahat atau lagi tidur, kakinya naikin, tinggiin. Lebih tinggi daripada jantung, biar aliran darah balik ke jantung. Oke, itu sering saya lakukan sih kalau itu. Naikin 2 bantal. Kalau pegel gitu kan, kalau pegel kayaknya langsung naikin kaki. Dan itu memang kayak ada impactnya sih dok. Iya, betul. Udah kayak bisa langsung gitu. Bekas varises ya? Bekas varises itu bisa hilang nggak sih dok? Kalau yang di permukaan kulit ya? Iya. Jadi kan secara estetika agak kurang cantik ya. Iya. Jadi yang ada di permukaan kulit itu sebenarnya pembuluh darah vena yang melebar dan muncul. Jadi dia sebenarnya belum tentu ada di situ aslinya, gitu, atau tidak sebesar itu asli di situ. Karena ada varises di atasnya atau kebocoran, dia jadi melebar dan muncul tuh. Sehingga kalau masih ada varisesnya, kemungkinan akan muncul terus. Yang bisa kita lakukan ada namanya skleroterapi. Jadi kita ibaratnya mungkin pernah lihat lah ya di video-video gitu, kayak disuntik obat warna putih gitu, sklerosan. Nanti pembuluh darahnya jadi kaku tuh, jadi hilang, gitu. Jadi bersih gitu. Tapi itu nggak bertahan lama. Dan harus rutin ya? Ya berikut-berikutnya pasti makin susah gitu. Itu paling mungkin bertahan 3 bulan, paling lama. Biasanya sebulan juga udah muncul lagi yang baru tempat lain. Karena problem utamanya belum diselesaikan, yaitu varisesnya. Tetap harus diselesaikan dulu si varisesnya ini ya dok ya. Oke, kalau begitu terima kasih, cukup ya. Nah dok, kita kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Masih ingat nggak dok? Iya. Usia dok. Pengalaman saya selama sekolah dan selama praktek sebagai BTKV semua umur ya Mbak ya? Semua umur ya? Iya, karena ibaratnya kalau ditanya umur bayi yang paling muda, saya pernah bantu senior saya operasi kelainan jantung bawaan usia 14 hari. Gitu. Usia 18 hari, 20 hari itu pernah. Gitu. Yang paling tua ada pasien operasi jantung dan masih semangat, jadi badannya bugar. Kita kadang nggak ngeliat umur tuh. Gitu. Kondisi pasiennya itu bugar. Ibaratnya physical age lah ya, sama body age tuh, metabolism age tuh mungkin beda kan gitu kan. Kayaknya Mbak ini ngerti banget ini gitu tuh. Oh iya. Kan? Nah itu 80 tahun tapi masih tegap jalan, masih badannya bugar gitu, nggak harus krempek, tapi dia mah sakit jantung. Umurnya 80 kita operasi, gitu. 1 minggu pulang dari rumah sakit. Gitu. Jadinya itu range ya, BTKV mengerjakan dari umur 0 sampai umur setua itu. Kalau tindakan yang paling mudah gitu ya, bukan saya sih, tapi secara teoritis, kita bisa bantu pasien baru lahir. Gitu. Bahkan pasien baru dilahirkan, placentanya belum dicabut, kalau ada komplikasi kita bisa bantu, namanya exit procedure. Prosedur exit. Itu kan berarti umurnya baru 2 menit. Iya, betul. Gitu. Berarti dari cerita-cerita tadi bahwa memang benar ya dok, semua resiko bisa ada di semua usia ya. Jadi sekarang nggak bisa lagi tuh sahabat mata kita bilang kayak gue kan masih muda gitu kan. Jadi masih kayak santai-santai dulu, belum tua kayak gitu ya. Karena kan memang itu hanya seperti yang udah disampaikan tuh kayak menabung. Jadi apa yang kita tabung nanti itu yang kita tuai. Misalnya dari mudanya lifestyle kitanya kurang bagus, sering merokok misalnya, atau bergadang, atau makan atau minuman junk food. Begadang nggak boleh? Oh gitu dong. Salah dong, ya udah. Kalau begadang nanti ngobrolnya sleep science. Oh iya, sleep science bukan sleep apnea ya. Ya. Begadang nggak apa-apa. Ya. Oke, saya revisi sahabat melata. Jadi silakan kalau yang harus begadang mau nggak mau gimana lagi. Kalau misalnya, iya ya. Kalau dokter kan memang tugasnya ya begadang ya, karena kan kalau ada panggilan tugas ya. Kalau sahabat permata yang memang kerjanya sudah office hour ya, kalau bisa memang tidurnya harus tetap cukup, benar ya dok? Ya istirahat cukup, jangan sampai office hour jam 5 subuh harus bangun karena harus berangkat kerja, kantor harus sampai jam 7 misalnya absennya, tapi masih begadang buat nonton bola atau main Mobile Legends misalnya, kan itu nggak boleh gitu. Jadi intinya sih memang apa yang kita tuai itu yang akan kita tabur ya dok. Jadi seperti yang dokter tadi sampaikan bahwa memang mencegah lebih baik daripada
mengobati. Setuju. Karena kalau misalnya sudah mengobati itu sudah bukan hanya biaya ya dokter ya, tapi apa namanya, kualitas hidup. Kosnya itu menurut saya orang sakit itu bukan material ya. Bukan material ya, lebih tapi yang imaterialnya itu. Iya, karena banyak hal yang terlewatkan ya dok. Betul. Uang yang keluar selama dia perawatan bisa dikurasi, bisa dinilai tuh. Tapi ketika di rumah akhirnya dia nggak bisa pakai baju sendiri, nggak bisa makan sendiri, segala macam, itu nggak bisa tuh. Atau tadi tuh umurnya 60, anaknya wisuda tapi nggak bisa nganterin. Iya, benar. Itu nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar ya dok, karena banyak kesempatan yang terbuang sia-sia hanya karena apa namanya, pola hidup yang tidak baik di waktu muda atau saat ini gitu. Jadi lebih baik segera konsultasikan kesehatan Anda, investasikan kesehatan juga. Jadi jangan hanya investasi untuk harta benda mungkin. Itu juga bagus ya. Cuman memang sudah mulai memikirkan investasi kesehatan karena nanti itu yang sangat baik untuk apa namanya, di usia kita nantinya. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Yudis. Ini banyak sekali yang bisa kita petik hari ini, sahabat Permata. Jadi jangan lagi minum kopi. Boleh minum kopi. Jangan lagi minum kopi, uangnya tapi ditabung. Maksudnya kayak gitu dong. Uangnya ditabung nggak untuk kerja ya, medical check up. Kalau nggak ngopi nggak bisa kerja ini. Oke. Ya, baik kalau gitu. Oke, terima kasih sahabat Permata sudah setia menemani kami berdua. Terima kasih Dokter Yudis untuk waktunya. Jangan lupa yang disampaikan oleh Dokter Yudis, tetap apa namanya, aware dengan kesehatan dan medical check up. Jangan lupa. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.